Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal 17 ayat yang ke-9 sampai 14. Amsal 17 ayat 9 sampai 14. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian, daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak, daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Amsal 17 ayat 9 sampai 11. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian, daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Judul renungan kita hari ini adalah memulihkan luka hati kita. Ditulis oleh Anna Petersen. Sahabat suara kasih, kondisinya sangat menegangkan saat Anda tertangkap basah, dan sebelum menyadarinya, hal pertama yang ada di pikiran Anda adalah bereaksi. Anda tidak tertarik untuk berdoa lebih dulu sebelum menyampaikan respon. Sebaliknya Anda bereaksi, dan itulah yang terjadi saat kita kedapatan melakukan kesalahan. Tuhan menyuruh kita untuk bersikap baik dan lembut satu sama lain, saling mengampuni sama seperti Dia mengampuni kita. Saya pikir kadang-kadang kita punya cara yang berbeda memaknai pengampunan. Kadang kita membuat keputusan untuk memaafkan, berdasarkan besar luka yang kita alami. Pelanggaran kecil lebih mudah dimaafkan, tapi saat kesalahan itu mulai melukai hati kita cukup dalam, maka ceritanya akan berbeda. Apakah kita pantas mendapatkan pengampunan? Tidak, kita tidak bisa melakukannya. Tapi Tuhan Yesus sanggup mengampuni kita. Seharusnya kita harus mengampuni seperti Dia mengampuni kita. Saya ingat seorang pembicara pernah berkata, jika Anda tidak yakin sudah memaafkan seseorang, bayangkan saja mereka mendekati Anda di sebuah lowong. Apakah Anda akan menyambut mereka, atau Anda lebih suka melewatinya dan menyeberang saja?
Kadang kita membodohi diri sendiri dengan percaya bahwa kita sudah memaafkan seseorang, padahal kenyataannya, kita baru saja mendorongnya keluar dari pikiran atau dari hidup kita. Kita tidak akan mudah meredam emosi kita, sebaliknya emosi itu akan muncul ke permukaan, dan kadang berakibat sangat buruk. Waktu kita memendam perasaan kita tidak bisa menyelesaikannya dengan baik dan tenang. Alih-alih memilih mana kata yang harus diucapkan dan harus ditahan, semua emosi positif dan negatif itu akan saling mendominasi. Raja Salomo berkata, "Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah." Amsal 15 ayat 1. Jadi perkataan kita bisa seperti bensin yang terbakar. Kita berdiri di sana menyaksikan apinya berkobar, membumbung setinggi beberapa kaki di atas kita, dan sementara kita berusaha untuk menanggapinya dengan kasih dan pengampunan. Ingat saat Yusuf dituduh bersalah, dia masih memilih untuk melakukan apa yang benar, dan Tuhan menghormati keputusan Yusuf. Tuhan mengizinkan dia mengalami banyak hal untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Waktu adalah komoditas yang berharga. Kita bisa menyia-nyiakannya, atau kita bisa membiarkan Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana menebusnya. Kita bisa meminta Tuhan untuk melembutkan hati kita, serta orang-orang yang kita sakiti. Dia lebih dari mau melakukannya. Sahabat Suara Kasih, Tuhan suka dengan kesatuan, sedangkan si iblis tidak. Jadi saat kita berselisih dengan seseorang, si iblis akan senang. Apa jawabannya? Saat Anda berada dalam panasnya pertempuran, ambil napas dalam-dalam dan kirimkan doa kepada Tuhan. Seperti dia membungkam perkataan buruk yang hendak kita ucapkan bagi orang lain. Marilah kita renungkan, berdoalah supaya Tuhan menunjukkan kepada kita, bagaimana kita bisa lebih mengasihi orang lain, terutama yang menyakiti hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu,
Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.